Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Prakoso dari Teknik Industri Angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktek yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya akan mengambil judul pada penelitian kerja praktek ini, yaitu mengenai perancangan kursi ergonomi untuk mengurangi keluhan otot pada pekerja fungsi human capital PT Pertamina Transkontinental Jakarta Pusat. Berikut untuk latar belakangnya, pada PT Pertamina Transkontinental Jakarta Pusat ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran, jasa maritim maupun jasa logistik. Dan dalam pelaksanaannya, para karyawan di fungsi atau Departemen Human Capital PT Pertamina Transkontinental ini melakukan pekerjaan mereka 90% itu berada di dalam ruangan kantor. Jadi faktor tersebut tuh sangat mempengaruhi tingkat keluhan anggota tubuh yang dirasakan oleh karyawan. Berdasarkan pengumpulan data kuesioner yang sudah dilakukan menggunakan NBM, didapatkan hasil terdapat 13 pekerja memiliki keluhan otot dalam kategori tinggi dan 8 pekerja masuk ke dalam kategori sedang. Dan beberapa titik anggota tubuh para pekerja yang masuk kategori keluhan yang sering terjadi dengan presentasi 100% itu terdiri dari leher bagian atas bawah, punggung, pinggang, pantat kiri, pantat bagian bawah, betis kanan dan juga betis kiri. Dan berdasarkan dari pemasaran di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya perbaikan pada kursi kerja dengan merancang kursi ergonomi kepada para pekerja di bagian fungsi human capital ini dengan merekomendasikan agar tenaga kerja itu dapat terhindar dari penyakit akibat kerja. Berikut rumusan masalah di sini, yaitu perancangan kursi ergonomi itu untuk mengurangi keluhan otot pada pekerja fungsi human capital. Dalam melakukan perancangan kursi ergonomi ini sebelumnya dilakukan pengisian kuesioner untuk menentukan seberapa tingkat keluhan otot yang dialami oleh para pekerja. Selanjutnya dilakukan perancangan kursi ergonomis agar dapat minimalisir potensi keluhan sakit otot yang dialami baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja yang lebih efektif maupun yang lebih ekonomis. Berikut merupakan tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mengetahui dan mengidentifikasi keluhan yang sering terjadi pada anggota tubuh di pekerja fungsi human capital ini dengan metode NBM. Dan yang kedua yaitu melakukan perancangan kursi ergonomi untuk mengurangi keluhan otot pada pekerja fungsi human capital PT Pertamina Transkontinental Jakarta Pusat. Berikut merupakan tinjauan pustaka. Ada 3 ya tinjauan pustaka di sini, yaitu fokus ergonomi itu melibatkan 3 komponen, yaitu manusia, mesin, dan lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja, itu upaya perlindungan bagi tenaga kerja atau pekerja agar selalu dalam kesehatan atau sehat maupun selamat. Kemudian keluhan otot yang terjadi dapat ditelusuri dengan alat yang sederhana hingga menggunakan peralatan komputer. Dan pengukuran subjektif ini merupakan cara pengumpulan data yang menggunakan catatan harian, wawancara maupun kuesioner untuk menilai keluhan muskuloskeletal pada orang yang berlatih kebugaran. Dapat digunakan kuesioner NBM. Berikut merupakan profil perusahaan, terdapat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, website, tahun pendirian, dan jenis usahanya yaitu jasa. Untuk bidangnya usaha sendiri yaitu jasa pelayaran, jasa maritim maupun jasa logistik. Kemudian untuk bisnis utama dan produk usaha dari PT Pertamina Transkontinental ini sendiri yaitu penyediaan kapal, yang kedua charter and brokerage, yang ketiga keahlian kapal, 4 pemanduan kapal, yang kelima pengelolaan pelabuhan, yang keenam bunker again, yang ketujuh offshore and onshore logistic base, dan juga yang ke-8 recognized security organization. Berikut merupakan alur penelitian pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama yaitu perumusan masalah, mengidentifikasi keluhan ototnya, kemudian penentuan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis dan merancang kursi ergonomis, kemudian studi literatur dan juga studi lapangan. Untuk studi literatur sendiri itu mencari referensi dengan metode yang sesuai, dan juga studi lapangan itu mengamati dan mencari informasi terkait kondisi para pekerjanya. Kemudian ada pengumpulan data itu yang pertama ada wawancara mengenai perusahaan visi misi maupun keluhan ototnya, kemudian ada observasi dengan pengumpulan di dimensi dan juga antropometri pekerja untuk perancangan kursi, kemudian ada pengolahan data, uji keseragaman, uji kecukupan maupun perhitungan persentil, kemudian ada analisis dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Berikutnya ada jenis data penelitian ini. Saya ambil 2 data, yaitu data primer maupun data sekunder. Data primer sendiri itu dapat diperoleh dari hasil kuesioner dan hasil observasi terkait pada para pekerja di fungsi human capital itu sendiri. Kemudian untuk data sekunder sendiri itu berdasarkan pada referensi yang berasal pada sumber maupun dari dokumen perusahaan, internet, jurnal maupun literatur lainnya. Berikut merupakan pengumpulan dan pengolahan data. Jadi pada gambar kali ini itu terdapat kursi sebelum perbaikan. Jadi kursi tersebut itu digunakan oleh para pekerja di saat ketika dia bekerja untuk tinggian duduk dari
bagian kursi ini sendiri itu terdiri dari tinggi alas duduk dari lantai, lebar alas duduk kursi, panjang alas duduk, lebar sisi bahu, tinggi bagian atas dari sandaran tangan hingga alas duduk, tinggi dalam posisi duduk, lebar sandaran tangan pada kursi dengan dimensi dan ukuran sebagai berikut tertera di layar. Berikut merupakan data antropometri tubuh yang diperlukan. Jadi di sini ada contoh ya, pekerja 1, kemudian dimensi D16 itu ada 44 cm, D19-nya 48 cm. Dan terdapat juga rata-rata dari seluruh pekerja dari dimensi tersebut dan juga standar deviasinya, yaitu sebesar untuk D16 sendiri itu ada 5,49. Berikut merupakan uji keseragaman data antropometri. Jadi untuk contoh perhitungan untuk D16 sendiri itu ada rata-rata, standar deviasi, BKA-nya atau batas kendali atas dan batas kendali bawah. Didapatkan hasil sebagai berikut, dan juga untuk diuji ya, uji keseragamannya. Untuk ujinya sendiri itu didapatkan hasil bahwa tidak melebihi garis UCL maupun LCL atau tidak melebihi garis batas kendali atas dan batas kendali bawah. Berikut merupakan uji kecukupan data antropometri. Jadi untuk uji kecukupan ini sendiri dapat diambil contoh pada D16 dengan rumus sebagai berikut, dan juga untuk N-nya sendiri itu 21 pengamatan, yaitu 21 operator atau pekerjanya. Kemudian ada N-nya, N aksennya, didapatkan hasil 4,221, sehingga 4,221 itu lebih dari kurang dari N-nya tersebut, sehingga data dikatakan cukup. Dan dapat dilihat dari rekap uji kecukupan data, dihasilkan semua dimensi dikatakan cukup. Berikut merupakan perhitungan persentil, yaitu persentil 5, persentil 50, persentil 95. Dengan persentil 5 itu dengan rumus yaitu X bar dikurangi 1,645 dikalikan standar deviasi kali X, kemudian ada X barnya yaitu 41,02 untuk persentil 50, dan persentil 95 itu X bar ditambah 1,645 dikalikan standar deviasi. Dengan rekap perhitungan persentil sebagai berikut. Berikut merupakan pemilihan persentil. Jadi pemilihan persentil ini digunakan untuk mengetahui bagaimana nantinya kursi tersebut tuh akan dirancang. Jadi sebagai contoh ada tinggi alas kursi duduk hingga ke lantai itu ada persentilnya 50, karena persentil ini dikarenakan agar kursi dapat digunakan oleh semua orang dan untuk mengurangi penekanan pada bagian bawah, karena alas kursi yang terlalu tinggi jika terlalu rendah dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan ketika membungkuk. Dan sebagai berikut untuk pemilihan persentilnya. Berikut merupakan analisis bandingan kursi sebelum dan sesudah perbaikan. Untuk sebelum dan sudah perbaikan seperti yang sudah ditampilkan di layar. Untuk tambahannya sendiri yaitu ada dimensi untuk lebar kepala, yaitu tambahan berikut adalah 30 cm. Berikut merupakan analisis perbandingan kursi sebelum perbaikan dan sudah perbaikan. Jadi untuk kursi sebelum perbaikan sendiri adalah hanya memiliki penyangga bentuk datar dan lurus, dan duduknya tidak dapat tegak, sisi sandaran tangan lebar sandaran tangan itu terlalu sempit, dan tidak dapat sandaran kepala, kemudian panjang dan sandaran tangan itu begitu pendek, dan kursi sebelum perbaikan ini tidak dapat fitur adjustable yang dapat naik turun. Kemudian untuk sudah perbaikan ini sandaran kursi lebih dibuat melengkung, kemudian sandaran tangan dibuat lebar, kemudian untuk sandaran kepala tuh dapat bagian sandaran kepala dan juga alas duduk yang digunakan itu dapat bantalan sehingga pantat tidak tegang, dan ketinggian kursi ini dapat di-adjustable dan terdapat roda putar maupun bahan ini sendiri adalah bahan dudu yang sesuai dengan perancangan kursi kualitas yang sangat baik. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu hasil kuesioner NBM pada para pekerja didapatkan hasil bahwa terdapat 13 pekerja memiliki keluhan tubuh tinggi dan 8 pekerja memiliki keluhan tubuh yang sedang. Berikut merupakan untuk hasil kuesionernya yaitu dapatkan mengalami keluhan kursi yang kurang ergonomis dan juga memiliki beberapa anggota tubuh untuk presentasi sakit 100%. Dan pada perancangan kursi perbaikan ini terdapat sandaran kursi yang melengkung mengikuti bentuk punggung yang tetap, kemudian juga lebarnya dibuat lebih lebar, kemudian sandaran kepala, dapat sandaran kepala menggunakan bantalan yang sesuai dan ujung tidak membentuk sudut. Ketinggian kursi dapat di-adjustable dan memiliki roda putar yang memberikan kenyamanan. Berikut merupakan lampiran dari rekapitulasi NBM. Berikut merupakan lampiran dari total skor non-dig body map masing-masing pekerja. Berikut merupakan klasifikasi hasil kuesioner non-dig body map. Ada keluhan selalu terjadi, hampir selalu terjadi, dan keluhan sangat sering terjadi. Kemudian berikut untuk gambar teknik perancangan kursi ergonomis. Sekian dari presentasi saya. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.